Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Mas Jas. Channel yang akan membagikan tutorial dan tips-tips yang sangat-sangat berguna untuk hidup Anda. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan tutorial cara membedakan Upin dan Ipin. Jadi, simak baik-baik video dari saya dan jangan lupa untuk subscribe dan like sebanyak-banyaknya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan tutorial cara membedakan Upin dan Ipin. Jadi, mungkin kalian pernah melihat atau menonton animasi Upin dan Ipin itu di salah satu televisi di Indonesia. Jadi, ada yang masih mungkin kebingungan, mana sih Mas yang Upin, mana sih Mas yang Ipin. Nah, di sini kita akan membahasnya agar Anda itu bisa membedakan mana yang Upin, mana yang Ipin. Oke, jadi simak baik-baik video dari saya dan jangan lupa untuk subscribe. Nah, pada dasarnya Upin dan Ipin itu adalah dua anak kembar. Jadi keduanya itu mempunyai kemiripan yang memang seiras, tetapi sebenarnya mereka itu juga bisa kita bedakan. Dari perbedaan tersebut kita bisa mengetahui atau tidak terkecoh mana sih Mas yang Upin, mana sih Mas yang Ipin. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk Upin, biasanya Upin itu memakai baju yang dimana pada bajunya tersebut itu mempunyai inisial U. Nah, apakah U itu Ipin Mas? Bukan. Yang pada bajunya itu terdapat huruf U itu bisa saya pastikan dia itu bernama Upin, bukan Ipin. Sedangkan untuk Ipin sendiri, pada bajunya biasanya ada inisial huruf I, bukan huruf U. Jadi dari bajunya Anda mungkin bisa mengetahui perbedaannya. Dari inisial pada bajunya itu sudah menandakan perbedaan mana sih Mas yang Upin. Oh, Upin itu yang huruf pada bajunya itu ada huruf U nya, jadi itu Upin. Dan pada Ipin itu huruf pada bajunya adalah huruf I. Jadi mungkin dari situ Anda sudah mulai menerka, oh perbedaannya di situ. Ketika ada salah satu adegan di mana Upin dan Ipin memakai baju muslim dan di situ tidak memiliki inisial pada bajunya. Jadi bagaimana cara membedakannya ketika Upin dan Ipin memakai baju muslim? Otomatis baju muslim tersebut tidak ada inisial pada bajunya. Oke, kita bisa melihat dari kepalanya. Sekilas memang Upin dan Ipin itu terlihat botak semuanya. Tetapi jika Anda teliti lebih lanjut, keduanya itu tidak benar-benar botak. Oke, atau mungkin hanya salah satunya yang botak. Untuk Upin, kita bisa melihat ada satu helai rambut pada kepalanya. Jadi untuk Upin itu sendiri, dia itu mempunyai rambut satu helai yang dibilang lurus atau tidak lurus, dibilang keriting juga tidak keriting. Jadi untuk Upin itu mempunyai rambut yang meskipun cuma satu helai. Sedangkan untuk Ipin sendiri itu tidak mempunyai rambut sama sekali atau bisa dikatakan botak pelontos. Oke. Nah, Mas kalau memakai peci bagaimana Mas? Apa yang membedakannya kalau mereka memakai peci? Kalau mereka memakai peci, kita bisa melepaskan atau bisa meminta Upin dan Ipin itu melepas pecinya agar kita bisa melihat kepalanya itu ada rambutnya atau tidak. Kalau pada kepalanya ada rambutnya satu helai, itu mungkin sudah dipastikan itu adalah Upin, bukan Ipin. Karena Ipin itu tidak mempunyai rambut sama sekali. Oke, untuk cara berikutnya, dari lehernya
Biasanya untuk Upin sendiri itu tidak ada kain merahnya. Jadi Upin tidak memakai kain merah pada lehernya atau yang diikat pada lehernya. Nah, sedangkan untuk Ipin itu sendiri biasanya atau dia sering memakai kain merah yang diikat pada lehernya. Tetapi kain merah tersebut cuma diikat, tidak digantungkan pada leher dan pohon. Jadi untuk Upin itu tidak memakai kain merah pada lehernya, sedangkan untuk Ipin dia memakai kain merah yang diikat pada lehernya. Jadi dari situ mungkin Anda sudah mulai mengetahui perbedaannya dan Anda itu bisa mengetahui mereka itu benar-benar kembar, tetapi mereka itu mempunyai perbedaan yang mungkin bisa kita terka dan kita tidak kebingungan membedakan mana sih Mas yang Upin, mana sih yang Ipin. Oke, cara berikutnya gimana lagi Mas? Cara berikutnya dengan cara kita memanggilnya. Jika kita memanggil Ipin, Ipin, nanti kemungkinan dia akan yang menengok itu adalah Ipin atau yang menjawab itu yang Ipin. Karena biasanya orang jika tidak ketika orang kita panggil sesuai namanya, dia itu pasti akan menoleh ataupun nengok ataupun menjawab panggilan kita. Jika kita tidak memanggilnya tidak sesuai namanya, kemungkinan besar orang tersebut tidak nengok atau tidak merespon panggilan kita. Oke, mungkin tutorial saya cukup seperti itu. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Dan ketika Anda bertemu dengan Upin dan Ipin, Anda tidak kebingungan lagi untuk membedakan kedua-duanya itu. Anda tidak kebingungan lagi. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.